jelaskan untuk menyelesaikan tugas UTS saya dengan mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Soalnya, demo dan jelaskan 2 gaya interaksi secara umum di komputer terkait dengan ragam dialog. Nah, di sini saya mengambil dengan Common Live Interface dan menu. Sebelum saya jelaskan dari 2 yang saya ambil tadi, perlu kita ketahui pendahuluan dan definisi dari sebuah interaksi manusia dan komputer. Pengertian interaksi, komunikasi 2 arah antara manusia atau user dan sistem komputer. Interaksi menjadi maksimal apabila kedua belah pihak mampu memberikan stimulan dan respon, atau aksi dan reaksi. Yang paling mendukung, jika salah satu tidak bisa, maka interaksi akan mengalami hambatan atau bahkan menunjukkan pembiasaan tujuan. Terus, yang berikut definisi interaksi manusia dan komputer. Sebuah hubungan antara manusia dan komputer yang mempunyai karakteristik tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan menjalankan sebuah sistem yang bertopengkan sebuah antarmuka atau yang disebut dengan interface. Terus lanjut, untuk membuat antarmuka yang baik dibutuhkan pemahaman beberapa bidang ilmu antara lain. Yang pertama, teknik elektronika dan ilmu komputer, atau disebut dengan memberikan kerangka kerja untuk mendapatkan rancang sistem HCI. Yang kedua, psikologi, memahami sifat dan kebiasaan, persepsi dan pergolongan kognitif, keterampilan motorik pengguna. Yang ketiga, perencanaan grafis dan tipografi. Sebuah gambar dapat bermakna dengan 1000 kata. Gambar dapat digunakan sebagai sarana dialog cukup efektif antara manusia dan komputer. Yang keempat, ergonomik, berhubungan dengan aspek fisik untuk mendapatkan lingkungan kerja yang nyaman, misal bentuk meja dan kursi kerja, layar tampilan, bentuk keyboard, posisi duduk, kebersihan tempat kerja. Nah, di sini saya menjelaskan yang pertama itu Common Live Interface. Common Live Interface adalah antarmuka pada sistem operasi yang menggunakan baris perintah atau teks. Dalam berinteraksi dengan sistem operasi, pengguna hanya dapat menggunakan keyboard dengan cara mengetikkan perintah command atau command tertentu. Dalam penerapan CLI, lebih ditujukan kepada sistem operasi yang digunakan sebagai komputer server yang dioperasikan oleh IT administrator, karena menggunakan CLI dirasa lebih efisien dan cepat dibandingkan menggunakan UI. Contoh sistem operasi berbasis CLI adalah OS atau disebut dengan Common Port, Linux berbasis teks, Cisco OS atau Interworld Operating System, Mikrotik, dan lain-lain. Meskipun banyak kegunaan, tidak semua orang berkulit dengan CLI. Bahkan bagi user pemula, CLI tertentu canggih untuk mereka, lebih cocok dipakai oleh user yang profesional dan sudah berpengalaman. Padahal pendapat seperti ini tidak selalu benar. Di sini perlu kita jelaskan sejarah Common Line Interface. Common Line Interface pertama kali digunakan secara luas sekitar tahun 1960-an. Pada saat itu, input device yang digunakan hanyalah keyboard dan layar komputer, baru bisa menampilkan informasi berupa teks. Setelah bertahun-tahun hanya menggunakan keyboard, dengan resiko salah pengetikan perintah yang cukup tinggi, akhirnya diciptakan mouse. Menemukan mouse menjadi awal dari metode point and click, cara baru untuk berkomunikasi dengan komputer. Metode ini dinilai lebih aman
bagi user pengguna karena mereka tidak harus berurusan dengan Jelly. Meski demikian, tetap saja command line interface punya banyak kelebihan. Sini ada pun kelebihan dan kekurangan Jelly. Kelebihan: mudah dalam membuat folder dan subfolder, lebih cepat dan mengcopy daripada GUID, spesifikasi hardware yang rendah, akses yang cepat. Kekurangannya: risiko kehilangan file lebih besar, tampilan yang kurang menarik, hanya menghafal perintah, semua hanya menggunakan perintah atau teks. Yang kedua, menu. Menu adalah suatu penyajian petunjuk yang sudah ditentukan untuk memudahkan user, dengan tujuan untuk memudahkan user dalam mengoperasikan suatu sistem yang mudah diingat dan dipahami. Adapun tipe-tipe menu. Ada banyak jenis atau tipe-tipe menu yang digunakan untuk mengoperasikan suatu sistem yang terus digunakan sampai saat ini. Penggunaan disesuaikan dengan keperluan perkembangan agar bisa dipahami user yang mudah. 1. Beberapa macam single menu atau menu tunggal. Single menu adalah menu yang berdiri secara independen, tidak mempengaruhi yang lainnya. Single menu terhadap beberapa macam binary menu, yaitu menu yang terdiri dari dua pilihan, contohnya yes dan no. Yang kedua, multiple item menu adalah single menu yang mempunyai pilihan lebih dari dua. Yang ketiga, multiple selection menu, yaitu adalah variasi dari single menu yang memungkinkan user untuk memilih lebih dari satu pilihan yang diberikan. Yang keempat, pull down dan up pop-up menu. Pull down up biasa digunakan tersedia pada bagian atas menu bar, sedangkan pop-up keluar dari respon terhadap aksi pengguna. Yang berikut, scrolling dan dimensional menu, yaitu menu dengan item links banyak beralasan untuk tampilan. Yang berikut, alpha leaders menggunakan multiple level granularity pada digerakkan slidernya atau scroll box. Alpha bisa didukung untuk menggunakan menu dan dengan jumlah item yang banyak. Yang berikut, embedded links merupakan menu di mana itemnya dinamakan dalam bentuk teks dan grafis yang bisa ditekan atau dipilih. Yang berikut, iconic menu. Toolbars atau latest menu merupakan menu yang menawarkan banyak aksi yang bisa dipilih oleh pengguna dengan menemukan untuk tampilan. Terus, kekurangan dan kelebihan menu. Ini kelebihannya ideal bagi pengguna baru atau tidak ahli. Terus yang kedua, numerasi atau pengguna bisa melihat menu tidak perintah lain yang cocok. Terus yang berikut, instruksikan mengembalikan keputusan bagi pengguna. Terus yang berikut, adanya penanganan kesalahan yang mudah, tidak perlu diperpes seperti hal comming tree. Terus yang berikut, pengguna tidak perlu menginginkan item yang dibandingkan. Kekurangannya, tidak cocok untuk tampilan grafis kecil. Terus yang berikut, cukup lambat bagi pengguna ahli atau user yang sering memakai sistem. Yang terakhir, terlalu banyak menu menyebabkan overload informasi. Nah, sekian dan terima kasih.